yang lewat suara untuk melepaskan bunda. Cukup satu kata Kenapa cewek-cewek aja yang nongkrong di sini di taman ini? Terus Cewek-cewek aja, nggak pulang, nggak boleh cewek-cewek itu main malam-malam. boleh kak, refreshing sebentar. Udah malam kak, ntar kakaknya digangguin sama orang gimana dong? Baru aja jam 9 ya. Walaupun jam 9 tapi udah malam kak. Enggak kok, masih sebentar. Untung saya masih baik kak. Astagfirullahaladzim kak, minum apa itu? Ini minum mana aja biasa kok. Bukan itu Biasa. anggur merah itu. Tahunya dari mana? Tahu warna merah. Itu warna merah itu. Pasti sering melihat ya. Enggak. Terus Cuma tahu aja, sering dengar. Astagfirullahaladzim kak, nggak boleh minum yang kayak gituan. nggak boleh. Ya. Siapa yang ngelarang? Tuhan. Tuhan. Iya. Siapa nama Tuhan? Ya Allah lah. Allah. Iya. Gitu dong sebut. Saya juga muslim ya. Tapi kok muslim minum kayak gitu? Yang penting kan saya nggak mengganggu kakak. Tapi Di sini, nggak boleh. di sini kan saya mau menghibur kakak aja gitu. Ya kali menghibur dengan cara gitu ah. Belum saya aja menghibur kak. Bahwa wanita itu gak disayang dia, Terus dijaga. Wanita itu bukan untuk disakitin, bukan untuk dirusak. Kalau ada cowok yang nyakitin kakak, tinggalin dia. Ngapain dipertahanin kak? Ya, kalau misalkan sayang terus gimana? walaupun sayang, kalau udah cowok kasar sama cewek itu tinggalin. Bukannya kita sayang, namanya itu kurang ajar namanya. Iya kak, beneran kak. Ya. Nggak boleh kalau cewek itu, walaupun cewek salah itu nggak boleh dikasari kalau cewek itu. Karena apa saya bilang kayak gitu? Saya juga punya ibu seorang wanita kan. Makanya kita berpikir bahwa wanita itu disayang, dijaga ya. Kalau ada cowok yang menyakiti kakak, tinggalin dia. Bahwa dia itu nggak baik buat kakak. Nanti ada yang lebih baik dari dia, walaupun sayang. Oke? Oke. Nah, gitu dong kak. Jangan takut sama saya. Tapi sebagai seorang muslim itu ya nggak boleh minum minuman yang keras. Oh nggak boleh kak ya. Iyalah, ya masa kalau minum minuman yang keras, Iya bener kak ya. ntar kamu dilaknat sama Allah. Astagfirullah. Mana juga mau ada cewek yang suka minum kayak gituan, Iya. pasti dijauhin nanti. Walaupun saya minum kak, saya ini nggak pusing sebenarnya. Saya ini masih sadar. Beneran. Meskipun sadar, tapi masnya minum kayak gitu. Nggak boleh kak ya. Nggak boleh lah. Tapi saya salah jadinya kak ya. Banget. Tapi saya ini kagum sama kakak berdua. Kenapa saya bilang kagum? Karena saya walaupun saya salah, kakak ini menegur saya dengan baik-baik, bukan menghakimi. Benar nggak? Ya kali main hakim sendiri. Iya makanya gitu kak. Kalau ada orang yang salah, mungkin teman kakak yang salah, tolong tegur dengan baik-baik ya. Jangan hakimi mereka gitu ya. Allah aja memaafkan hambanya, apalagi kita sebagai sesama hamba ya. Kok saya ceramah sih kak ya? Tidak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kenapa lagi minum itu? Enak kak. Astagfirullahaladzim. Saya mau sedikit par aja kak. Iya. Istri kepar dah banyak-banyak. Istri kepar dah 100 kali. Bertobat ya. Bertobatlah anak muda. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Tadi kakak bilang bertobat ya. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bertaubat ya. Ya, kita berdoa gitu. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut ya Allah. Berikanlah kami rezeki taubatan nasuha sebelum Engkau mencabut nyawa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah taubatan nasuha kepada kedua orang tua kami sebelum Engkau mencabut nyawa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami belum bisa bikin orang tua kami bahagia ya Allah. Panjangkanlah umur kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami hamba mohon ya Allah, panjangkanlah umur kedua orang tua kami, murahkanlah rezeki kedua orang tua kami ya Allah, jauhkanlah kedua orang tua kami dari segala bala bahaya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan
Kami anak durhaka yang sering melawan sama orang tua ya Allah, yang sering bikin orang tua kami bersedih ya Allah, yang sering bikin orang tua kami kecewa ya Allah. Kami mohon panjangkanlah umur orang tua kami ya Allah. Kami tak pantas masuk surga ya Allah, yang sering melawan sama orang tua ya Allah. Ilahi lastulil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azimi. Kita sebagai anak berbaktilah sama orang tua, karena orang tua kita udah capek urus kita dari sejak kecil sampai sebesar ini. Tapi kenapa kita masih ngelawan sama orang tua? Tapi kenapa kita masih aja durhaka sama orang tua? Kenapa kita sebagai anak masih aja menyepelekan kedua orang tua kita? Orang tua kita itu nggak bakalan kekal di dunia ini. Kalau orang tua kita nggak ada, siapa yang peduli sama kita? Nggak ada. Kalau orang tua kita nggak ada, baru kita menyesal di sana. Kita rindu sama omelan kedua orang tua kita. Kita rindu sama nasihat kedua orang tua kita. Orang tua kita udah capek-capek kerja buat anaknya, buat buah hatinya, biar anaknya bisa sekolah, biar anaknya bisa kuliah. Kadang orang tua kita sekarang mungkin menyembunyikan penyakitnya, tapi biar anaknya nggak tahu, biar anaknya fokus sekolah, biar anaknya fokus kuliah menuntut ilmu. Mungkin orang tua kita menyembunyikan hutangnya ke kita sebagai anak. Mungkin orang tua kita sekarang ngutang sana sini biar anaknya bisa sampai perguruan tinggi, biar anaknya bisa lulus sekolah. Tapi kenapa kita masih aja sombong? Masih aja kita sombong sama orang tua. Orang tua kita itu rela sisihin makanan yang enak buat anaknya, biar anaknya nggak marah, biar anaknya nggak ngambek. Orang tua kita itu rela pakai pakaian yang kusut. Mungkin orang tua kita nggak pernah beli pakaian yang baru, biar anaknya bisa beli baju baru. Coba pandanglah wajah. Sekarang kita bayangkan ada orang tua kita di depan sekarang. Bayangkan orang tua kita. Pandanglah, semakin hari orang tua kita itu semakin berkurang umurnya. Semakin hari orang tua kita itu semakin keriput wajahnya. Semakin hari orang tua kita itu semakin bertambah ubannya. Lantas apa yang kita harus sombongkan di dunia ini? Nggak ada. Kita mencepelekan kedua orang tua kita. Kalau kita udah durhaka sama orang tua, sekalipun kita ahli ibadah, sekalipun kita kiai, sekalipun kita ustazah, kalau udah durhaka sama orang tua, surga itu haram. Ingat, orang tua kita udah berjuang. Kita lahir di dunia ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lahir, kita digendong sama ibu kita di dalam perut 9 bulan 10 hari. Ibu kita merasa sakit yang amat sakit. Setelah kita lahir, ibu kita memutuskan beribu-beribu urat dan juga mempertaruhkan nyawanya biar anaknya bisa lahir ke dunia ini. Jika diberi pilihan sama Allah Subhanahu wa taala antara menyelamatkan nyawa dirinya atau menyelamatkan nyawa bayinya, pasti orang tua kita akan memilih menyelamatkan nyawa bayinya. Begitulah sayang orang tua kita ke kita ya. Tapi kenapa kita masih aja durhaka sama orang tua? Nggak ada yang kita harus sombongkan di dunia ini. Mungkin kita sekarang punya ini itu, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya kalau kita nggak manfaatin baik-baik. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang-orang yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian.
kalau kita udah mati, kita dibawa ke kuburan, diantar sama banyak orang, lalu disolawatin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas kita nyampe makam, kita bakalan dimakamin di dalam kubur, lalu ditinggalin sama banyak orang. Maka kita diminta pertanggungjawaban. Datanglah malaikat Mungkar Nakir. Kita mau minta tolong sama siapa? Gak ada yang mau nolongin kita selain amal ibadah kita. Makanya kita sama-sama berbaktilah sama orang tua. Kalau kita mau sukses, mudah banget. Kunci sukses itu adalah berbaktilah sama orang tua, nurut sama orang tua. Ya Kak ya, nurut sama orang tua, berbaktilah sama orang tua. Karena nggak selamanya kita ditunggu di dunia ini sama orang tua kita, Kak ya. Bikinlah orang tua kita bahagia dengan cara kita sendiri, Kak. Bukan uang aja yang bikin orang tua kita bahagia, tapi dengan cara kita sendiri, Kak. Dengan sopan santun kita sama orang tua. Ya Kak ya. Mungkin kita sering ngebohongin ke orang tua kita. Mungkin sering kita bikin orang tua kita sedih. Tapi kalau sekarang ini ya Kak ya, kalau orang tua kita masih hidup, malam ini Kak, pas kita dengar kabar orang tua kita udah meninggal, gimana perasaan kita sebagai anak? Pas kita dengar kabar orang tua kita lagi terbaring sakit di rumah sakit, gimana perasaan seorang anak? Ibu kita rela, bapak kita rela, kerja apapun yang penting halal Kak. Dia nggak peduli hujan panas, nggak peduli. Kadang-kadang pagi-pagi ada orang tua kita yang pergi ke pasar, pagi-pagi ada orang tua kita yang pergi ke sawah kerja, biar anaknya bisa makan, biar anaknya bisa sekolah. Tapi kenapa kita sebagai anak gengsi aja yang kita tinggikan sama orang-orang, bahwa saya ini paling cantik, bahwa saya ini paling ganteng, bahwa saya ini paling kaya. Nggak ada gunanya itu Kak. Di mata Allah kita ini sama aja. Orang tua kita kerja itu bukan untuk dirinya Kak, bukan, tapi untuk anaknya. Kadang ada orang tua kita yang merantau ke luar negeri Kak. Makanya sekarang berbaktilah sama orang tua, berbaktilah sama orang tua. Ya Kak ya, nggak usah sedih Kak. Kita ini sama aja Kak ya. Bukannya saya mau ceramah di sini, tapi saling mengingatkan aja gitu ya, biar kita gak durhaka sama orang tua, biar kakak nggak sedih gitu. Boleh nggak saya menghibur Kak? Antar dulu. Iya Kak. Tapi satu lagi ya Mas kan mau berbakti ini sama Iya, orang tua iya. Mas. Iya. Jadi Mas sebagai anaknya itu nggak boleh minum minuman yang kayak gini lagi. Bener Kak, bener. Makanya di sini tuh kita sharing-sharing, saling mengingatkan gitu Kak ya. Bukannya saya mau ceramah di sini Kak ya. Bener Kak. Kakak saya itu salut sama dia, karena dia ini udah menegur saya dengan baik-baik gitu ya. Makanya sekarang kita ini sama-sama lah berbakti sama orang tua Kak ya. Juga saya mau menghibur biar kakak nggak sedih lagi gitu. Boleh ya? Boleh. Saya menghibur ini dengan sholawat Kak. Iya. Boleh? Boleh. Bisa ya? Karena kenapa saya suka dengan sholawat Kak? Kalau nggak Kak, kalau Nabi Muhammad nggak ada dulu, dunia ini pun nggak ada Kak. Nabi Muhammad SAW yang memperjuangkan agama Islam, sehingga kita bisa memeluk agama Islam, sehingga kita bisa merasakan yang namanya terang seperti sekarang ini Kak. Di akhir yaumil kiamah nanti, pas hari kiamat Kak, Nabi Muhammad SAW terbangun kan dari kuburnya. Nabi Muhammad SAW meminta ampun bukan untuk dirinya Kak. Nabi Muhammad SAW meminta ampun bukan untuk anak istrinya, tapi Nabi Muhammad SAW meminta ampun untuk umatnya, untuk umatku ya Allah, untuk umatku ya Allah, untuk kita sebagai umat Kak. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad mungkin bisa dibilang jarang bersolawat, mungkin bisa dibilang nggak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad gitu. Nah, boleh nggak saya melepas rindu gitu kepada Nabi Muhammad dengan solawat gitu? Boleh ya. Semoga kita di sini bertiga ya bisa mendapatkan insyaallah, semoga kita dapat syafaat gitu ya di akhir yaumil qiyamah nanti Kak. Amin ya rabbal alamin. Saya salat Kak ya.
والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه. Masya Allah. Kita bayangkanlah Nabi Muhammad SAW gimana sih memperjuangkan agama Islam, gimana sih beliau membela agama kita, Kak. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kadang yang kita idolakan adalah orang-orang Korea. Tanpa kita sadari siapa sih yang memperjuangkan agama Islam ini. Lanjut Kak ya. Lanjut ya. Kita renungi sama-sama selawatnya ya. Ya. Kita renungi sama-sama selawatnya. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyadu ya mumajad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jangan bersedih lagi Kak ya. Nama kakak siapa? Nisa. Kakak? Yatim. Hah? Yatim. Yatim. Iya. Kok kita nggak beda jauh nama kita deh? Masa sih? Iya. Iya. Yatim. Iya Joting. Jodohnya yatim maksudnya. Amin. Aduh. Minum lagi Kak ya, bentar. Nggak usah. Mana apa Kak? Baru aja selesai selawatan. Gitu ya. Tapi saya nggak pusing Kak. Beneran. Iya, walaupun nggak pusing. Nah, Kakak bingung apa Kak sama saya dulu ini? Bingung. Sangat bingung gitu. Iya. Tapi kalau saya jujur jangan marah gitu. Nggak apa-apa. Boleh? Iya. Jangan marah ya. Nah, sebenarnya Kak, dari tadi itu saya itu ini iseng-iseng sebenarnya Kak. Saya ini lagi videoin Kakak dari tadi loh. Lah? Iya lagi videoin Kakak gitu. Percaya nggak saya ini minuman keras gitu? Percaya. Percaya. Enggak Kak, saya jujur ya sebenarnya isinya ini Kuku Bima Kak. Enggak. Cuma botolnya aja beneran sumpah. Coba lihat. Kuku Bima. Tuh nggak percaya Kakak ini. Coba daftarnya dalam kamera sini. Astagfirullahaladzim. Ada kamera dulu makanya. Ada kamera dulu. Dah. Ada kamera dulu Kak. Dah. Nah, gitu. Tarangin. Tarangin. Gini Kak, saya mau izin sama Kakak. Boleh nggak video ini saya masukin ke YouTube gitu? Ada apa-apa? Boleh ya? Alhamdulillah. Karena ini kan baik lah istilahnya selawat gitu kan. Kecuali kita udah ngapa-ngapain baru kita nggak boleh kan. Masya Allah baik banget. Kalau boleh tahu kan biasanya si para subscriber saya itu Kak ya mintanya IG-nya target bilang gitu. Soalnya takutnya saya ditagih ntar sama si subscriber gitu. Nama Instagram Kakak apa?
Airun Nisa. NVNI__. Oh. Boleh nggak saya taruh ntar nama Instagram kakak di layar YouTube gitu? Iya. Nama Instagram kakak siapa? Tiara Yatin. Apa? Tiara Yatin. Tiara Yatin ya. Coba lihat dulu. Oh, Tiara Yatin 20 ya. Oh, tapi nggak apa-apa kan saya ntar apa namanya? Taruhin nama IG kalian di layar YouTube itu. Nggak apa-apa. Oh, makasih banyak Kak ya. Minta nanti videonya. Mau minta video? Boleh Kak. Ntar saya kirimin Kak ya. Iya, mana WA-nya? Oh, siap Kak. Saya mau minta video. Oh, ya dah. Tapi makasih banyak atas waktunya Kak ya. Iya. Berarti saya diizinkan untuk upload ke YouTube ya. Iya. Makasih banyak. Bilang assalamualaikum ke YouTube, ke apa namanya, ke kamera. Assalamualaikum. Masya Allah, waalaikumsalam.